Kalau kita ingin mengenali indikator orang sehat, biasanya tekanan darah tingginya dilihat, tekanan gula darahnya dilihat, tekanan asam uratnya dilihat, baru akan ketahuan jadi hati yang sehat. Baru nanti akan ketahuan bahwasanya dia itu sehat atau tidak sehat. Sama, tentunya ketika ada berbagai macam hal yang dilakukan untuk mengenali fisik kita sehat, dengan melihat tekanan darahnya, melihat tekanan gulanya, melihat asam uratnya, baru kita akan tahu apakah seseorang itu sehat ataukah tidak. Sama, hati itu akan dikatakan sehat dengan indikator-indikator yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh ulama. Dan kita harus melihat, harus mengetahui hati kita itu sehat ataukah tidak. Siapapun yang nanti mendapati dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Qayyim tentang indikator hati yang sehat, dan kita menjumpai hati kita memiliki sifat-sifat semacam itu, tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali kepada Allah. Jangan sombong, jangan jumawa. Karena tidaklah kita memperoleh hati yang sehat kecuali pertolongan Allah. Kalau ada di antara kita, ternyata nanti kita membaca satu persatu perkataan para ulama, penjabaran para ulama, indikator hati kita dikatakan hati yang sehat, dan kita tidak menjumpai hati kita berada pada sifat-sifat hati yang sehat, maka tidak ada tempat untuk mencela, kecuali mencela diri kita sendiri. Fala talumanna, jangan kamu celah, kecuali yang kamu celah itu diri kamu sendiri. Lalu kita bertobat, lalu kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan pengganti hati yang lebih baik, hati yang sehat, hati yang diridhoi oleh Allah. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Sekarang mari kita membahas. Kemarin kita telah membahas bahwasanya hati yang sehat itu yaitu adalah ketika memiliki 4 sifat. Memiliki 6 sifat yang sudah kita pelajari. Yang 3, bahwasanya hati yang sehat itu dia rindu untuk khidmah sebagaimana kerinduan orang yang lapar kepada makanan dan minuman. Artinya orang itu kalau hatinya sehat maka dia senang untuk berkhidmah dan membantu apapun yang berkaitan tentang Allah dan Rasulnya. Karena hati yang sehat itu maka getarannya, hati yang sehat itu kembalinya kepada Allah dan Rasul. Jika dalam setiap perkara, kalau di situ ada Allah dan Rasul yang dibesarkan dan diagungkan, maka hatinya tergerak untuk bergabung, untuk bersama, untuk bersua dengan perkara-perkara yang bisa meninggikan kalimat Allah dan kalimat Rasulullah. Dia senang untuk khidmah. Makanya ketika dia berkhidmah, maka dia merasa tentram, merasa bahagia ketika dia berada pada jalan Allah. Yang mana ketenangan itu tidak pernah didapatkan orang lain pada jalan dunianya, pada jalan pekerjaannya, pada jalan profesinya. Ketenangan yang dia rasakan ketika dia berkhidmah kepada agama Allah, ketenangan yang sifatnya mahal, dan ketenangan itu merupakan ketenangan yang diberikan kontan oleh Allah kepada mereka yang hatinya sehat. Getaran dari hati yang sehat itu menjadikan dia senang berkhidmah kepada agama Allah. Makanya Masya Allah ya. Jadi kalau ada di antara saya, Bapak dan Ibu, kok kita ini senang sekali. Apapun perkara, apapun hal yang datang kepada kita, lalu di balik perkara itu ada Allah, di balik hal itu ada Rasulullah, yang bisa kita besarkan nama Allah di dalam perkara itu, maka kita langsung otomatis, kita bergabung, kita bersama, kita langsung senang dan bahagia merasakan kebersamaan kita pada gerbong untuk meninggikan dan membesarkan serta mengagungkan kalimat Allah. Maka itu indikator hati yang sehat. Ya, itu indikator hati yang sehat. Tapi siapapun di antara manusia, dia tidak tergetar untuk berkhidmah, dia tidak tergetar untuk mengagungkan nama Allah, dia tidak tergetar pada perkara-perkara yang berkaitan langsung sandarannya kepada Allah. Dalam perkara itu dia tidak tergetar untuk memasukinya, masuk pada gerbong menuju kepada perkara itu, maka bisa jadi dia tidak memiliki indikator hati yang sehat. Karena hati yang sehat itu hati yang senang kepada pemiliknya, dan pemilik hati kita adalah Allah. Anak, contohnya gini, anak, sesenang-senangnya anak di playground, dia lebih senang berada di pangkuan ibunya. Kenapa? Fitrahnya anak sama ibunya. Fitrahnya anak sama ibunya. Kalaupun dia senang ketika dia berada di playground, 1-2 jam dia senang, 3 jam, dia sudah mulai hilang rasa kesenangan pada playground itu. Sudah mencari, mana ibu saya, mana umi, mana bibu.
Yang dicari adalah ibunya. Kenapa? Tidak ada tempat yang paling damai bagi kehidupan anak kecuali bersama dengan ibunya, bersama dengan bapaknya. Dibelai oleh bapaknya, dibelai oleh ibunya di dalam belayan tangan kasih sayang mereka. Itu tempat paling nyaman untuk anak. Sama, hati kita ini yang menciptakannya Allah. Hati kita ketika dikatakan sehat, hati itu kalau masih berada pada fitrahnya, dia senang pada perkara apapun yang di situ ada Allah, di situ ada Rasul, di situ ada perkara ibadah yang berkaitan langsung tentang keridhaan Allah. Di situ ada perkara yang mengarah kepada perkara yang bisa mengagungkan Allah. Maka dia senang. Siapapun yang dia mendapati hatinya senang berkhidmah kepada agama Allah, hatinya senang di dalam ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan ketika dia tahu di situ ada Allah, itu indikator hati yang sehat. Sebagaimana senangnya seorang anak ketika berada di atas pangkuan ibunya dan belian kasih sayang bapaknya. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua, indikator hati yang sehat itu adalah hati yang apabila dia melakukan ketaatan, dia selalu ingin melakukan ketaatan. Kalau punya suami, dia ingin melakukan ketaatan kepada suaminya. Kalau punya istri, dia ingin melakukan ketaatan bersama dengan istrinya. Kalaupun dia punya anak buah, dia punya perusahaan, ataupun dia menjadi karyawan, apapun yang dia miliki, apapun yang dia dapatkan dari anugerah Allah, tidak ada keinginan dia kecuali satu. Memberikan ketaatan pada setiap perkara yang dia miliki untuk mendekatkan dia kepada Allah. Nikmat dinilai oleh orang yang memiliki hati yang sehat itu modal untuk menambah ketaatan di jalan Allah. Jadi nikmat itu, jadi kalau dia mendapatkan nikmat waktu, mendapatkan nikmat rezeki, pikirannya tidak langsung kemaksiatan. Tapi pikiran yang hadir pada dirinya kalau dia mendapatkan sebuah anugerah, waktu yang kosong atau waktu yang lapang, mendapatkan harta, tidak ada yang dia inginkan dari apa yang dia peroleh, kecuali mengembalikan semua titipan Allah itu menjadi miliknya Allah. Karena dia tahu transaksi perdagangan kepada Allah merupakan perdagangan yang tidak pernah mengenal kata rugi. Dan saya sudah menyampaikan beberapa kali dalam beberapa pertemuan. Dagang sama Allah itu dagang yang paling besar, yang tidak mampu ditandingi oleh siapapun kalau sudah berdagang kepada Allah, kalau dagangan kita diterima. Dikatakan tijaratun lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya. Gimana tidak pernah merugi? Modalnya datang dari Allah, dan Allah membayarnya lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kita bayangkan setiap menitnya, kalau kita sholat sunnah fajar tadi pagi, setiap menitnya bernilai jutaan triliun yang Allah berikan. Kalau sholat 2 rakaat yang kita lakukan di waktu subuh itu diterima. Makanya orang-orang yang memiliki hati yang sehat tidak ingin untuk banyak bertransaksi dengan pujian manusia. Dia tidak ingin banyak bertransaksi dengan puja-puji dan tepuk tangan manusia. Karena dia tahu pujian manusia dan tepuk tangan manusia itu hanyalah sebentar. Orang memuji hari ini belum tentu memuji besok. Orang memuji besok belum tentu memuji lusa. Anak sudah kenyang dengan itu. Ada orang yang kadang-kadang cocok dengan kita hari ini, besok belum tentu dia cocok. Walaupun kita guru. Ada orang yang cocok hari lusa dengan kita, belum tentu bulan depan dia masih cocok dengan kita. Karena begitulah manusia. Ghayatun nas la tudrak. Sesungguhnya mencari tujuan pada keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil diperoleh. Orang yang hatinya sehat, tidak ada pikiran yang dia miliki kecuali satu, transaksi dia kepada Allah semata dalam setiap apapun yang dia peroleh dan dia dapatkan. Kalau punya anak, transaksi anak itu hanya kepada Allah, sebagaimana contoh tercermin dari Ibunda Khadijah, ibunda Imam Ahmad. Dia wakafkan anaknya, ya ibunya Bukhari, maaf. Dia wakafkan anaknya Bukhari di jalan Allah dan itu diterima sama Allah. Itu diterima sama Allah. Semua perkara ditransaksikan untuk Allah semata. Punya handphone, punya kacamata, punya iPad, punya rumah, semuanya langsung diinginkan dari apa yang dia miliki itu di jalan Allah. Sebagaimana kalau kita menjumpai dan kita mendapati dari apa yang kita lihat dari kisah biografinya seorang Umar bin Khattab.
Saya sering mengatakan berulang-ulang, Umar bin Khattab itu kalau punya barang, yang unik dari Umar bin Khattab kalau punya barang itu apa? Selalu menulis pada setiap barang yang dimiliki oleh Umar bin Khattab dengan kata mahbusun fi sabilillah. Tertawan dan hanya tergunakan di jalan Allah semata. Jadi kudanya, keledainya hanya dipakai mahbusun fi sabilillah, tergunakan hanya untuk di jalan Allah. Tulisan itu digoreskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tulisan itu digoreskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memberikan faedah kepada beliau bahwasanya apapun nikmat yang datang dari Allah, kita ini diuji oleh Allah. Apakah mengembalikan kenikmatan itu kembali kepada Allah ataukah tidak? Makanya orang yang memiliki hati yang sehat itu mereka selalu memiliki kekuatan yang besar, lebih besar daripada nikmat yang datang untuk mengembalikan nikmat itu hanya di jalan Allah. Sehingga kalau punya rumah, kalau punya mobil, kalau punya sesuatu yang difikirkan itu apa yang bisa saya berikan kembali kepada agama Allah. Orang-orang semacam ini banyak, Pak, Ibu, yang kita jumpai. Orang-orang solih. Yang terkadang saya sering jumpai di lapangan dakwah. Orang-orang yang pikirannya itu cuma sederhana aja. Apapun dia pengen transaksikan di jalan Allah. Siapapun di antara kita yang apabila ada sebuah keinginan besar, bagaimana kita ingin menjadikan setiap apapun yang kita miliki lalu kita kembalikan kepada jalan Allah, lalu kita tuliskan kata di dalam pikiran kita mahbusun fi sabilillah, maka itu adalah orang yang mereka itu indikator hatinya bersih. Kenapa? Orang kalau hatinya bersih, maka dia rindu bertransaksi kepada pemilik hatinya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang menjadi indikator kedua.